Bapak dan Ibu fasilitator, selamat berjumpa lagi. Kita akan melanjutkan topik andragogi ini untuk sub bahasan yang keempat, yaitu suasana belajar bagi orang dewasa. Dalam sub bahasan ini kita akan membicarakan 11 suasana terkait dengan psikologis yang dapat membantu pembelajar dewasa dapat belajar dengan efektif. Dari 11 suasana belajar yang disarankan, akan kita bahas satu persatu sebagai berikut. Bapak dan Ibu fasilitator, sebelum kita bahas satu persatu, luangkan waktu Anda sekitar 20 menit untuk menuliskan secara individu contoh ucapan atau perilaku seorang fasilitator yang harus dilakukan dan yang harus dihindari agar sesuai dengan setiap suasana belajar yang dikehendaki tersebut. Setelah itu, bekerjalah secara berpasangan. Ingat, tetap jaga jarak. Bahaslah sehingga mencapai kesepakatan. Gabungkan pendapat Anda berdua. Bapak dan Ibu fasilitator, berikut ini akan disampaikan contoh-contoh suasana belajar yang ideal bagi manusia dewasa. Kemudian bandingkan dengan jawaban Anda. Pertama, suasana belajar yang mengakui sebagai kumpulan manusia aktif. Fasilitator mesti menciptakan suasana belajar yang mengakui bahwa di kelas tersebut terdiri dari manusia-manusia aktif. Artinya ciptakan suasana belajar yang membuat peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi, aktif memecahkan suatu masalah atau kegiatan sejenis. Dengan demikian, semangat belajar tersebut dapat dimunculkan terus-menerus. Karena jika mereka tidak diberlakukan secara aktif, dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Kedua, suasana belajar yang saling hormat-menghormati. Saling menghormati berlaku antara fasilitator dengan peserta dan antar peserta harus diciptakan. Yang perlu dicermati adalah 1. Fasilitator menegur dengan santun, manakala ada peserta ngobrol saat peserta lain sedang berpendapat. 2. Fasilitator menetralisir manakala ada peserta yang menertawakan pendapat peserta lain. 3. Fasilitator harus menghindari berkata-kata atau berperilaku yang memanfaatkan bangsa, etnis, agama atau keyakinan, warna kulit, jenis rambut, bahasa, disabilitas, pakaian, dan lainnya sebagai bahan pelecehan atau bahan tertawaan. Ketiga, suasana belajar saling menghargai. Bapak dan Ibu fasilitator memang tidak mudah membedakan antara saling menghargai dan yang sebelumnya saling menghormati. Namun, saling menghargai juga berlaku antara fasilitator dengan peserta dan antar peserta harus diciptakan. Contoh 1. Fasilitator memberi pujian bagi peserta yang berpendapat, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas dengan baik, benar, dan tepat waktu. 2. Fasilitator adil dan proporsional saat memberikan reward atau penghargaan pada peserta. 3. Fasilitator memberi tanggapan pendapat yang kurang tepat atau benar dari peserta secara bijak tanpa mempermalukannya. 4. Fasilitator menegur dengan santun manakala ada peserta yang memotong pembicaraan peserta lain. Keempat, suasana saling percaya. Berikut ini hal-hal yang sangat disarankan. 1. Fasilitator harus menghindari ucapan yang berkesan curiga atau tidak percaya dalam wujud menuduh atau wujud lainnya. Misalnya, saat peserta mengikuti penilaian diri, tetaplah diawasi agar peserta bekerja secara mandiri, namun jangan seperti mengawasi pelaku kejahatan. 2. Jika memang ada sesuatu yang harus diteliti kebenaran atas hasil karya,
perbuatan, ucapan peserta, hindari yang bersangkutan merasa dicurigai. 3. Namun jika terbukti hal tersebut tidak benar, maka dengan bijak ajaklah yang bersangkutan bicara empat mata. Suasana penemuan diri harus diciptakan agar peserta diklat menemukan potensi diri, bakat, hasrat, kekuatan, kepribadian, atau apapun. Kegiatan penemuan diri merupakan sesuatu yang menarik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, fasilitator perlu selalu memberi tantangan kepada peserta sehingga memungkinkan peserta menemukan dirinya.